Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam sehat sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya seluruh aktivitas kita di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Topik yang akan saya bahas dan kita renungkan bersama ialah mengenai iri hati. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, mari kita terlebih dahulu bersama berdoa meminta bijaksana dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu berkaitan dengan sikap yang tidak benar di dalam kehidupan manusia karena keberdosaannya, yaitu iri hati. Ajarlah kami untuk menolak dan meniadakan sikap iri hati di dalam diri kami. Kiranya perenungan pada saat ini dapat menolong kami mengertinya dan kami menghindari diri dari sikap iri hati terhadap siapapun. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, masih ingatkah kisah Kain dan Habel? Kain persembahannya ditolak oleh Tuhan dan Habel diterima oleh Tuhan. Namun respon Kain terhadap Habel ialah iri hati. Tidak berhenti di sana, Kain merencanakan pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Dan terjadilah pembunuhan pertama di sepanjang sejarah umat manusia. Kain membunuh Habel, adik kandungnya. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban kepadanya, namun ia sendiri pertama kali mengelak dan menganggap bahwa Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak mengenal. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahui siapa yang melakukan kejahatan kepada sesama. Saksi kematian tidak bisa dihindari. Apa yang kita pelajari dari sikap Kain ini untuk kita hindari, yaitu iri hati. Iri hati tentu berbeda dengan cemburu. Cemburu merupakan sikap untuk dapat mencapai apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang agar ia termotivasi untuk melakukan yang baik, untuk mencapai yang terbaik. Tetapi iri hati oleh karena orang lain berhasil, orang lain mendapat berkat, orang lain mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik, akhirnya ia menginginkan itu tanpa usaha, tanpa jerih lelah untuk mendapatkannya. Iri hati karena ada perhatian yang lebih terhadap orang lain, kemudian orang itu kita sanksikan keberadaannya, kita tolak keberadaannya, kita mau singkirkan, lalu muncullah kebencian, dan akibatnya lahirlah suatu pembunuhan. Langkah-langkah mengapa seseorang iri hati disebabkan karena ia haus akan keinginan dagingnya, keinginan matanya, dan keangkuhan hidupnya. Orang-orang yang dipenuhi dengan iri hati adalah orang-orang yang ingin memusatkan hidupnya hanya pada dirinya sendiri. Akibatnya, kalau ada orang yang merasa lebih tinggi, lebih layak, lebih hebat, lebih berhasil, ia merasa dirinya yang seharusnya mendapatkan itu, lalu kemudian dirinya berusaha mencegal, menghalang-halangi, bahkan melakukan kejahatan terhadap orang yang sukses berhasil itu agar orang itu celaka dan mengalami kesulitan, dan akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan orang lain. Padahal sikap dan tindakan iri hati itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20, kita sudah mendapatkan pengajaran mengenai hukum Taurat yang kaitannya dengan jangan mengingini milik orang lain. Suatu keinginan jahat mengingini milik orang lain tanpa memperhatikan bahwa orang lain itu melakukan pemilikan itu dengan sah, dengan baik dan benar. Lalu ada orang yang melakukan suatu keinginan untuk mengingini milik orang lain dengan cara yang jahat, merampas, mengambil, lalu memperdaya orang lain sehingga orang lain tersiksa, teraniaya, dan akhirnya mengalami kematian. Bapak, Ibu, Saudara, iri hati bukan hanya menghasilkan kebencian dan dendam, tetapi juga berdampak lebih menakutkan daripada itu, yaitu kematian. Kain melakukan pembunuhan dengan tega sekali kepada Habel.
Dan itu betul-betul menakutkan dan mengerikan. Bagaimana bisa ia yang sehari-hari berjumpa, bertemu, dilahirkan, dibesarkan oleh orang tua yang sama, dalam rumah yang sama, di tempat yang sama, ia melakukan kejahatan yang luar biasa itu, sehingga adiknya ini mengalami penderitaan dan akhirnya kematian. Tuhan memberikan hukuman terhadap orang jahat yang iri hati ini. Bukan hanya ada tanda kejahatan pada dirinya dan keluarganya serta keturunannya, juga hidupnya tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Sebenarnya orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang menghasilkan malapetaka demi malapetaka di dalam kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita menghindari iri hati? Supaya kita tidak benci, dendam, dan kita tidak melakukan kejahatan sampai terjadi kematian terhadap orang lain. Langkah pertama ialah mengucap syukur untuk segala hal yang dikaruniakan Tuhan Allah kepada kita. Baik itu kecil maupun besar, baik itu kesehatan maupun sedang mengalami sakit, baik itu kesusahan maupun kesenangan, apapun itu, marilah kita dengan hati yang sungguh-sungguh mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, kita bekerja keras, lebih giat lagi, lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan cara semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kita menemukan cara mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita semakin menghasilkan hal yang baik. Yang ketiga, marilah kita menerima kekurangan dan keterbatasan kita apa adanya. Janganlah kita menilai diri lebih tinggi dari siapapun atau menilai diri lebih rendah dari apapun. Kita, manusia yang terbatas, sudah berdosa, punya kekurangan kelemahan. Terimalah kenyataan itu, lalu kemudian kita bermohon hikmat agar kita dapat sesuatu yang berguna dalam hidup kita untuk kita bisa terapkan di dalam keseharian kita. Yang keempat, marilah kita senantiasa mencari dan menemukan potensi-potensi apa yang belum kita kembangkan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita bisa bertanya, berdiskusi, berdialog dengan orang lain, bahkan bertanya kepada orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menemukan potensi apa di dalam diri kita, sehingga kita dapat memanfaatkan potensi itu untuk kreativitas, inovasi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak fokus pada problem yang sedang kita hadapi, tetapi kita melanjutkan hidup dengan lebih kreatif. Yang kelima, kita harus menyadari bahwa Allah berdaulat di dalam kehidupan kita, dan Ia memberikan kepada kita hal-hal yang praktis untuk kita lakukan. Dan kita harus berupaya untuk mengandalkan Tuhan ketika kita menyadari bahwa ada keterbatasan, ada potensi, ada hal-hal yang harus kita upayakan dengan keras, dan tentunya ada usaha terus bersyukur. Kita sungguh-sungguh haruslah memahami keseluruhan itu di dalam kesadaran yang penuh, sehingga ketika kita tahu bahwa kita memang akan mengalami hidup tidak seperti orang lain. Ada pergumulan masing-masing, ada perjalanan hidup yang berbeda, diri dengan orang lain, dan kita bisa menghayatinya itu dengan penuh kelapangan hati. Yang keenam, yang terakhir, marilah kita terus berjuang melakukan yang kebaikan, sekalipun kebaikan itu dianggap remeh, dianggap sederhana, atau dianggap sesuatu yang biasa, tetapi dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, dan segala apa yang ada pada kita, kita terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Dengan 6 langkah seperti itu, kita berupaya mengerjakannya dan berharap tidak lagi ada di dalam diri kita keirian, kebencian, keinginan untuk melakukan pencideraan kepada orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ke-6 langkah itu? Tentunya kita yang sudah percaya kepada Allah dalam Kristus oleh Roh Kudus,
kita terus-menerus mau dievaluasi oleh Tuhan dalam segala keadaan apapun. Dan kita mohon Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga langkah-langkah hidup kita berkenan di hati Tuhan. Kiranya renungan singkat tentang iri hati ini dapat menolong kita untuk kita boleh panjang sabar menghadapi situasi dan kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami tetap bersyukur, mengoptimalkan usaha kerja kami, menemukan potensi yang Tuhan berikan, memberikan kepada kesempatan untuk kami melakukan yang terbaik, memberikan diri menyadari akan apa yang sudah Tuhan berikan, dan bimbing kami untuk boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, supaya apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hati-Mu. Bapa, tolonglah kami, sertai kami, singkirkanlah dari kami sikap iri hati, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, agar kami sungguh-sungguh dengan kekuatan dari Roh-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Berkat-Mu atas kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.